Shalom. 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 Haleluya. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bertemu kembali. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari saya jemput saudara untuk bangkit berdiri.
Ibu Yana masuk kita dalam doa pembukaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami boleh datang untuk memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah kami yang hidup, Allah kami yang senantiasa ada menyertai kami. Kami percaya Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Layakkan kami Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Biar apa yang kami bawa kami persembahkan pada sore hari ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu hari ini, buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kami tak dapat balas Tuhan semua apa yang Kau telah berikan kepada kami. Hanya ini Tuhan yang dapat kami bawa. Hanya ini Tuhan yang dapat kami persembahkan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, berkaryalah Tuhan atas setiap kami. Pemimpin pujian, para singer, pemain musik, semua jemaat Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, sehingga kami senantiasa masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah terus Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Sehingga kami pulang nanti Tuhan membawa berkat yang luar biasa yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita tetap bangkit berdiri saudaraku. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, mungkin kita mengalami beban persoalan hidup ya, silih berganti. Tetapi pada saat hari ini kita di rumah Tuhan, kita mau mengalahkan segala beban kita. Amin. Kita mau melompat bagi Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kalau kita boleh diizinkan, kita beribadah kembali di rumah Tuhan. Biarlah kita boleh mempermuliakan nama Tuhan saja. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita angkat lagu pujian kita. Haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan, kalahkan musuh dan tempat lemah. Haleluya. Haleluya. Ku kalahkan musuh dan tempat lemah. Haleluya. Haleluya. Ku kalahkan musuh dan tempat lemah. Haleluya. Haleluya. Janjinya
semangat memuji Tuhan? Amin. Masih semangat, amin. Amin. Haleluya. Kita mau menari untuk Tuhan. Ya, bebaskan roh kita untuk menari, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersusah di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan? Sekali lagi, haleluya. Dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan. Amin. Dengan gambus umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus, haleluya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersusah di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, saya persilahkan. Jika belum ada, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
bersamaku. Saya undang kita bangkit berdiri kembali. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua berkenan dan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berimbang bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua berkenan dan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berimbang bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua berkenan dan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang dengan kasih Kristus, Ibu Sheila bawa kita di dalam doa firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami nyatakan kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus menyadari anugerah Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Biarlah kehidupan kami Tuhan menghargai anugerah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik untuk ibadah yang indah sore hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah hati kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami hati yang siap untuk menerima apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi peringatan untuk kami, menjadi teguran untuk kami Tuhan, menjadi kekuatan baru untuk kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan, biarlah semua hanya sesuai dengan isi hatinya Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Dalam tangan-Mu kami serahkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Dahsyat ya saudara, dahsyat banget anak-anak ini seperti perang ya. Tapi kita percaya ketika kita dalam keadaan lemah mungkin ya, tapi kalau kita dengar gerakan-gerakan anak-anak, pujian itu sangat membuat kuat. Saya sendiri rasanya senang sekali ya. Nanti kalau habis firman Tuhan nyanyikan sekali lagi, bagus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 1 Korintus 12 ayat yang 4 sampai 6. Saya ingin kita semua sama-sama bangkit berdiri membacanya. Satu Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya semuanya dalam semua orang. Makasih, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Roh Tuhan itu jika ada di dalam hati kita, apapun masalah, apapun persoalan, apapun yang ada di hadapan kita, kita tetap berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan kekuatan. Tuhan selalu memberi kemenangan. Seperti pujian tadi.
Ya, Tuhan beri kemenangan. Hanya Allah yang sanggup memberikan kemenangan. Persoalan dalam hidup manusia tidak kurang. Ada kalanya rasanya sudah tidak kuat lagi. Ada kalanya rasanya kok bertimbun-timbun masalahku. Habis yang ini masih belum selesai yang satu, datang lagi. Tapi saudara, ada kalanya persoalan itu membuat kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Persoalan itu memaksa kita untuk berdoa. Masalah yang pelik sekalipun Tuhan sanggup hancurkan. Amin, saudara. Saudara percaya itu? Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, lari kepada Tuhan. Ada kemenangan. Pujian anak-anak sekolah minggu tadi, remaja sekolah minggu, itu sangat menyegarkan hati saya. Kemenangan, kekuatan, penghiburan. Ketika kita mendapat masalah, ada kalanya kita sangat terpuruk. Ada kalanya kita sudah kehabisan akal. Ada kalanya kita menjadi sangat lemah. Tapi saudara, firman Allah sumber kekuatan. Firman Allah itu sanggup menolong apapun persoalan kita. Dia sanggup bebaskan. Ada kalanya kita sudah kehabisan akal, enggak Tuhan-Tuhanan. Seperti itu, ada kalanya seperti itu. Tapi saudara, jangan sekali-kali sampai kita lemah. Jangan sekali-kali kita menuntut Tuhan. Ketika kita dapat masalah, ketika kita lemah, ketika kita kekurangan, larilah kepada Tuhan. Pujilah Allah, sembahlah Allah, dekatkan diri kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu tadi katakan, tante kok kurus ya gitu ya. Tante kok ketok kurus ya gitu ya. Dia bilang, iya. Ya. Jadi ketika ya kita ada acara wilayah, biasanya satu wilayah itu cukup satu kali kebaktian, maksudnya di satu tempat kalau minta dia acara wilayah, tapi karena ya di sana juga corona merebak, jadi mamanya ibu gembala di Banyuwangi yang tempat kita mau tuju itu juga meninggal kena corona. Terus istrinya juga kena corona. Jadi waduh, untung masih ada anaknya yang sanggup sudah sekolah Alkitab. Jadi dialah yang meneruskan gereja setempat. Saudara, berbagai-bagai masalah-masalah dari kehidupan. Bukan hanya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Pimpinan-pimpinan pusat juga punya masalah. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita tidak pernah tuli. Allah kita selalu mendengar ketika kita berseru. Banyak pujian kepada Tuhan.
Sekalipun mungkin kata, aku nggak bisa nyanyi. Ya, nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa nyanyi gitu. Tapi apa yang kita punya, apa yang kita tahu nyanyian, pakai itu. Naikkan pujian kepada Allah. Allah kita selalu mendengar. Dan Allah itu tahu isi hati kita masing-masing. Tuhan tahu keperluan kita masing-masing. Dia sanggup. Dia sanggup menolong. Dia sanggup membela. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan, biasanya satu ibadah wilayah itu cuma satu wilayah Jember. Tapi ini sampai 3 wilayah. Wilayah Lumajang, wilayah Jember, wilayah Banyuwangi. Itu satu gereja tidak penuh. Orang pada takut. Takut juga berkumpul, takut ke gereja, takut, ya pokoknya takut deh gitu. Tapi ya saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap seandainya kita tidak dapat beribadah, berdoalah di rumah. Berserulah kepada Tuhan. Berpuasa. Menghadapi masalah. Jalan kemenangan hanya dari Tuhan. Pertolongan manusia itu belum tentu kita dapat. Tapi pertolongan dari Tuhan, siapapun bisa dipakainya untuk memberikan pertolongan bagi kita semua. Selalu berdoa, memuji Tuhan, kemenangan ketika kita memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Saya ingin ya, sekali lagi selesai firman Tuhan, anak-anak kembali. Itu memberikan kemenangan bagi kita. Kita bisa ikut gerak. Kalau kita bisa baca lagunya, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sanggup menolong semua umat-umat Tuhan. Kita baca lagi Markus 12 ayat Markus 12 ayat 29 dan sampai 32. Bergantian yang membaca pria dulu ayat 29 dan selanjutnya wanita, bergantian ya. 1, 2, 3, pria. Yang wanita, yang keras, jangan kalah suaranya. Ayat 31, 32 semua. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa dia ada lain kecuali dia. Tidak ada lain kecuali dia. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Allah. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu saling menolong. Seperti orang tua
Ketika anak-anak masih kecil, ya orang tua menolong anaknya. Membantu dia berkata-kata, membantu dia berjalan, membantu dia sekolah, membantu dia, pokoknya semua orang tua. Nah, Tuhan, orang tua kita yang utama, Dia mendidik kita untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang Dia kehendaki. Kalau kehendak kita sendiri, wah, ada kalanya bahaya. Tapi kalau Tuhan tidak pernah salah, walaupun tidak cocok dengan hati kita, Tuhan, kita kadang-kadang menangis, Tuhan kok uripku koyo ngene ya, gitu. Kayak nantang sama Tuhan. Kadangkala kita merasa seperti itu, kita nantang, oh Tuhan, di mana kuasamu, gitu ya. Tapi Allah itu pribadi yang mengerti, pribadi yang tahu masalah-masalah kita. Waktu tidak ada di sini pengerja ya, agak susah kita rasanya. Tapi ketika kita berseru, ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, Tuhan kirim. Ya, yang mimpin pujian tadi datang pacarnya, tante boleh pacarku di sini melayani, membantu. Ya itu saudara, itu hasil doa. Ya, apa kebutuhan saudara, apa kebutuhan kita sekalian, ya minta sama Tuhan. Ya, dahsyat ya anak-anak muda tadi, dia memimpin lagu yang seperti berperang gitu ya. Allah yang berkuasa sanggup menolong kita sekalian. Saya singkat, saudara. Yahya 5, Yohanes 5, Yohanes 5 ayat 17. Ayat 17 sampai 20. Kita bergantian membacanya. Yohanes 5 ayat 17 sampai 20. Ayat 17, wanita dulu. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat 18, pria semua. Ayat 19, wanita lagi semua. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ayat 20, pria. Terima kasih, saudara yang dikasihi Allah. Allah itu hebat, dahsyat, berkuasa.
Ketika kita selalu berseru kepada Tuhan, kepada Allah, Dia sanggup membela, menolong. Itu jalan-jalan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun bisa terjadi dalam kehidupan ini. Masalah, persoalan, keberatan, kekurangan, bisa. Tetapi apakah kita putus asa? Ketika masalah itu datang, jangan sampai umat-umat Tuhan putus asa. Lari kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Pasti ada pertolongan. Tuhan buka pikiran kita. Tuhan buka jalan usaha. Tuhan berikan. Kalau kita memohon, meminta. Permohonan kita sekali, udah minta Tuhan enggak dengar, Tuhan itu tuli, Tuhan itu enggak peduli sama saya. Jangan sampai bersungut-sungut. Jangan sampai kita bersungut-sungut kepada Tuhan Allah. Tapi muliakanlah Allah. Muliakanlah Allah dalam hidup kita. Tadi ada yang saya suruh tampilkan, ya, saya tiga pribadi, yaitu Bapa yang mempunyai segala kekuasaan. Anak, Tuhan Yesus. Dia diutus oleh Bapa ke dalam dunia supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Roh Kudus, Dia penghibur. Dia penolong. Dia sanggup mengingatkan kita. Oleh sebab itu, kita selalu ketika kita berdoa merendahkan diri di hadapan Allah, jangan lupa Bapa di surga, Anak yaitu Tuhan Yesus, Roh Kudus penolong. Dia tahu segala kebutuhan kita. Jangan sampai kita lemah karena masalah. Jangan sampai kita putus asa ketika kita rasanya tidak diberkati. Jangan sampai kita mengutuk. Jangan sampai kita membenci seseorang. Jangan sampai kita menuntut Tuhan terus, ya. Tapi Allah sanggup membela kita, Allah sanggup menolong kita, Allah sanggup memberkati kita. Berdoa, kalau perlu berpuasa. Terus terang, tahun ini saya tidak pernah ke Bukit Doa. Kalau dulu setiap tahun ada ke Bukit Doa, tapi karena di Bukit Doa juga waktu corona itu banyak yang meninggal. Jadi ya sudah, apa katanya Tuhan? Saya gitu. Ya, apa katanya Tuhan, sudah. Saya rindu. Kalau di rumah masalah, mikir masak,
mikir apa saja. Tapi kalau sudah di bukit doa saya enggak mikir apa, enggak perlu. Bukan enggak perlu ya, masalah jemaat kita bawa dalam Tuhan. Apapun keadaan kita bawa dalam Tuhan. Kalau di sini lupa, ya itulah hamba Tuhan juga tidak kurang dari kelemahan, kekurangan. Dan saudara juga bantu kami doa selalu supaya kami tetap kuat. Bersama-sama kita selalu memajukan pekerjaan Tuhan. Saya undang kembali anak-anak remaja tadi bersama dengan pemimpinnya. Maju kembali di depan bersama dengan pemimpinnya supaya segar jiwa kita ya melihat anak-anak melompat-lompat. Dengan gambus dan kecapi. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Ibu Ari bawa kita dalam doa. Segala puji syukur kami kembalikan padamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali datang kepada kami pada saat sore hari yang indah ini. Firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, bahwa kasih Allah lebih besar dari segala-galanya. Oleh sebab itu, biarlah kami menyadari bahwa hidup kami karena anugerah dan kasih Allah yang tiada terukur dan tiada terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, memakai hamba-Mu terus Tuhan, untuk membawa kami umat-umat-Mu lebih mengerti lagi akan firman-Mu Tuhan.
Banyak rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan yang masih Tuhan ingin singkapkan kepada kami lewat hamba-Mu. Terus curahkan kesehatan Tuhan, kekuatan, sukacita dan sejahtera kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, tiba saatnya Tuhan kami juga akan membawa korban persembahan bagi-Mu. Besar kecil mata uang kami Tuhan kuduskan, sucikan, dan biarlah ajari kepada kami untuk kami boleh membawa dengan penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan sangat-sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yang bertugas boleh maju ke depan, kita angkat lagu pujian kita. Tuhan Kau perisaiku. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup serangkaian ibadah kita di minggu hari ini. Haleluya.
Puji Tuhan, terima kasih banyak. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini. Kami berada di dalam rumah Tuhan. Kami dengar firman Tuhan. Maka itu yang menjadi kekuatan hidup kami. Berjalan dari hari ke hari, kami membutuhkan pimpinan dari Roh Kudus. Dan Engkau akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Tuhan, memberkati umat-Mu yang bekerja di mana saja mereka. Biar pekerjaan mereka diberkati, usaha pekerjaan apa saja, akan sebentar pulang, naik kendaraan ataupun berjalan kaki, Tuhan tetap menyertai mereka sekalian. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Saudara sekalian, angkat tangan kita semua. Kiranya terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, lewat Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kita malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.